Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini merupakan video lanjutan dari materi grafik fungsi kuadrat di part kedua. Di sini kita akan membahas tentang menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya bisa kita lihat di sini ada sebuah ilustrasi gambar suatu kurva yang terbuka ke bawah. Menentukan daerah asal dan daerah hasil masih ingat ya, artinya itu akan berkesinambungan dengan sumbu X jika di daerah asal, dan jika di sumbu Y itu artinya mencari daerah hasil. Begitupun berlaku di grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan menentukan daerah asal. Nilai X yang paling kiri, kita lihat X yang paling kiri adalah di angka 1. Kemudian X yang paling kanan adalah angka 6. Nah, dengan demikian kita dapat menuliskan X di mana X, nulisnya X dulu ya, X di mana X itu berada di antara 1 dan 6. Artinya X lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 6. X-nya anggota bilangan real. Kenapa ini tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan? Kita lihat dari bulatan yang digunakan pada ilustrasi tersebut. Pada angka 1, dia memiliki tanda berlubang, artinya kita hanya menggunakan tanda kurang dari saja atau lebih dari. Kemudian di angka 6, ini ada bulatan penuh, artinya tidak berlubang. Nah, makanya tandanya di sini menjadi kurang dari sama dengan 6. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan daerah hasil, di mana kita akan melihat dari nilai Y atau sumbu Y-nya. Sumbu Y tertinggi dan terendah. Tertingginya jangan lihat di sini, karena ini bukan tertinggi, tapi yang tertinggi di sini 0 ya, tertingginya 0. Kemudian yang terendahnya negatif 9. Begitupun dengan tandanya. Ini tandanya tertutup. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda yang ini, artinya berlubang ya. Nah, maka dapat tuliskan Y di mana Y dia berada di antara negatif 9 sampai 0. Maka lebih dari negatif 9 dan kurang dari 0, Y-nya anggota bilangan real. Intinya kita melihat tanda aja gitu. Oh, negatif 9 dengan 0 gitu. Nah, nanti tuliskan negatif 9 juga 0. Tandanya kurang dari. Tapi menggunakan kurang dari sama dengan tergantung dari bulatan penuh ataukah berlubangnya. Ya. Kemudian di sini mengenai diskriminan dan definit. Diskriminan ini kita bisa menentukan suatu gambar dari fungsi kuadrat. Misalnya, kan ada nih bentuk persamaan umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana diskriminannya adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Jika ada diskriminan lebih dari 0, maka fungsi kuadratnya akan memotong sumbu X gitu ya. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka fungsi kuadrat hanya menyinggung sumbu X, artinya kena aja gitu. Dan jika diskriminannya kurang dari 0, maka ini fungsi kuadrat tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Ini maksudnya salah ya, harusnya kurang dari gitu. Jadi ketika kita sudah menentukan diskriminan, maka bentuk dari fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Artinya dia kalau misalnya lebih dari berarti memotong, kemudian sama dengan menyinggung saja. Ketika kurang dari, maka dia tidak memotong maupun menyinggung dari sumbu X-nya. Nah, kemudian definit sendiri. Definit ada 2. Definit positif yang artinya fx selalu bernilai positif untuk semua domain. Kemudian definit negatif artinya fx selalu bernilai negatif untuk semua domain. Definit positif itu akan menjadi seperti ini. A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka gambar grafiknya akan jadi seperti ini. Dan jika definit negatif, A-nya kurang dari 0, D-nya atau diskriminannya lebih dari 0, maka dia akan berada di bawah sumbu X.
Ini sebenarnya sudah mewakili ya, ketika di atas 0 atau A-nya lebih dari 0, dia pasti terbuka ke atas, lalu tersenyum gitu. Ketika A-nya kurang dari 0, maka dia akan cemberut atau terbukanya ke bawah. Itu yang harus diingat ya. Nah, kemudian kita akan memperhatikan beberapa contoh soal. Yang pertama, mengenai diskriminan ya. Jika garis Y sama dengan 2X ditambah K memotong kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X ditambah 3, tentukanlah nilai K. Penyelesaiannya, kita ingat di sini, memotong kurva. Kita lihat lagi, jika ada kata memotong kurva, maka kita gunakan Y1 sama dengan Y2. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X kuadrat dikurangi X ditambah 3 sama dengan 2X ditambah K. Nah, kemudian dari sini kita pindah ruaskan 2X plus K ke sebelah kanan. Maka didapat X kuadrat dikurangi X. Harusnya ini negatif ya, maaf. Dikurangi 2X ditambah 3 dikurangi K sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurangi X dikurangi 2X ditambah 3 dikurangi K sama dengan 0. Hanya menggabungkan 3 dengan K saja. Nah, didapatkan A-nya 1, kemudian B-nya negatif 3 dari mana? Dari negatif X dikurangi 2X mendapatkan negatif 3X, atau B-nya dapat negatif 3. C-nya sama dengan 3 dikurangi K. Karena ada kata memotong, maka kita lihat memotong ini artinya diskriminan akan lebih dari 0. Nah, kita udah tentukan A, B, C-nya berapa. Kemudian kita sudah tahu bahwa ini memotong, maka diskriminan lebih dari 0. Diskriminan ini adalah B kuadrat dikurangi 4AC lebih dari 0. Maka kita mensubstitusikan nilai B negatif 3, kemudian A-nya 1, C-nya 3 dikurangi K. Nah, kemudian negatif 3 dikuadratkan, 9 dikurangi 12 ditambah 4K. Hasilnya negatif 3 ditambah 4K lebih dari 0, 4K saja. Jadi lebih dari 3. Jika K saja, maka 3/4. Maka nilai dari K adalah 3/4. Paham ya? Jadi kita mengoperasikan semua garis yang ada di soal. Kemudian kita lihat jika memotong berarti artinya dia D-nya lebih dari 0 gitu. Ketika ada kata menyinggung artinya D-nya sama dengan, ketika tidak memotong atau tidak menyinggung berarti D-nya kurang dari 0 ya. Nah, kemudian kita memperhatikan contoh dari definite. Tadi kita sudah bahas mengenai definite ya, definite positif dan juga negatif. Tentukan nilai K agar fungsi kuadrat fx sama dengan kx kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 selalu bernilai negatif untuk setiap x. Artinya, karena dia ada kata bernilai negatif, maka kita akan gunakan yang ini ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah A lebih dari 0, di mana K-nya pasti lebih dari 0. Kemudian D-nya kurang dari 0. Diskriminannya. Nah, perhatikan lagi ya. Jadi penyelesaiannya adalah A kurang dari 0, jadi harusnya di soal ini menjadi A kurang dari 0, kemudian D kurang dari 0, itu definite negatif. Jadi yang salah ada di bagian sini. Harusnya menggunakan kurang dari ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Penyelesaian di sini pun ternyata harusnya menggunakan A kurang dari 0. Maaf ya, salah memasukkan nilainya. Maka di sini menjadi K kurang dari 0. Dan diskriminannya pun kurang dari 0, maka kita mensubstitusikan nilai diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0.
Kemudian kita lihat B-nya adalah 6, C-nya negatif 9, dan A-nya bernilai K. Nah, kemudian 6 kuadrat dikurangi 4K dikali negatif 9 kurang dari 0, 36 ditambah 36K kurang dari 0, maka 36K kurang dari negatif 36 atau K-nya sama dengan, K-nya itu kurang dari negatif 1. Nah, kita gambarkan satu garis bilangan di sini. Yang pertama A-nya itu lebih dari 0 ya. Kemudian diskriminannya di sini adalah kurang dari 1. Maka karena dia K-nya kurang dari 1, hasilnya akan menjadi daerah yang sebelah sini. Gitu ya. Nanti silahkan diarsir saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu persamaan grafik yang memotong sumbu X, kemudian persamaan grafik yang mempunyai titik balik, persamaan grafik yang menyinggung sumbu X, dan persamaan grafik melalui 3 titik. Jadi pertanyaannya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Kita lihat yang pertama. Jika persamaan grafik yang memotong sumbu X, berarti artinya ada kata memotong sumbu X, simpelnya kita akan menggunakan rumus yang ini. A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, kemudian ketika persamaan grafik yang mempunyai titik balik, yang kita gunakan rumus yang ini. Ya. A dikali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, kalau misalnya udah itu, tinggal kita mensubstitusikan masing-masing nilai A ke dalam persamaan yang mana. Ketika memotong, persamaannya ini A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, ketika di sini sama A-nya itu disubstitusikan A dikali X1 dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Untuk lebih paham nanti kita perhatikan beberapa contoh soal ya. Nah, yang ketiga, persamaan grafik yang menyinggung sumbu X. Tadi memotong, kemudian ada titik baliknya, sekarang menyinggung sumbu X-nya. Maka kita bisa mencarinya dengan fx sama dengan A dikali X dikuadratkan. Atau A dikali X dikurangi X1 dikuadratkan. Nah, seperti biasa ketika sudah di sini mensubstitusikan nilai A-nya. Persamaan grafik melalui titik-titik X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Yang pertama, substitusikan titik A X1 Y1, B X2 Y2, dan C X3 Y3 ke persamaan fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kemudian di sini mencari nilai A, B, C menggunakan metode eliminasi, substitusi, terserah bebas gimana pun itu. Dan yang terakhir mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung perhatikan beberapa contoh soal. Di sini contoh yang pertama, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 2,0 dan B negatif 3,0 serta melalui titik C 0,3. Ada kata memotong sumbu X, berarti rumus yang kita gunakan adalah yang ini. Ya. Mencari nilai A dengan mensubstitusikan titik X3 Y3 ke persamaan di sini. Kemudian sehingga diperoleh persamaan ini dan substitusikan nilai A ke dalam persamaan yang ini sehingga diperoleh persamaan grafik fungsi kuadrat. Ini ya yang kita gunakan. Nah, persamaan grafik yang memotong sumbu X di titik A 2,0 dan B negatif 3,0. Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurangi XA dikali X dikurangi XB. Kita masukkan nilai A-nya dan nilai B-nya, maka didapat
A dikali X kurangi 2 dikali X dikurangi negatif 3, A dikali X dikurangi 2 dikali X ditambah 3. Kemudian yang kedua, menentukan nilai A. Grafik melalui titik C 0,3, maka YC-nya adalah FXC, di mana 3 ini adalah F0. 3 sama dengan A. Nah, 0 dikurangi 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan A dikali negatif 2 dikali 3. Hasilnya negatif 6A sama dengan 3. Maka A ini didapatkan negatif 1/2. Nah, tadi ingat ya. Nah, ketika diperoleh nih nanti Y3-nya itu tinggal dimasukkan gitu, X3 dengan X1 kan ya. X3 dan juga X2. Nah, begitupun di jawaban yang ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba teruskan ke mensubstitusikan nilai Y ini negatif 1/2 ke dalam persamaan grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurangi 2, X ditambah 3, sehingga diperoleh Y sama dengan Fx sama dengan negatif 1/2 dikali X dikurangi 2, X ditambah 3, sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan negatif setengah dikali X kuadrat ditambah X dikurangi 6, atau Fx sama dengan negatif setengah X kuadrat dikurangi setengah X ditambah 3. Gitu ya, jadi caranya seperti ini, kita berurutan. Yang pertama itu kita mencari titik A dan titik B, mencari persamaan titik A dan titik B, dimasukkan nilainya X kurangi 2X ditambah 3, kemudian menentukan nilai A. Grafik melalui titik C 0,3, artinya X-nya 0, Y-nya 3, makanya di sini X-nya itu 0 atau Fx itu berubah jadi F0 dan Y-nya 3, jadi 3 sama dengan F0. Nah, kemudian kita menggunakan ini itu dari persamaan yang pertama, A dikali X dikurangi 2, X ditambah 3. A dikali X dikurangi 2, X ditambah 3. Tapi karena X-nya sudah diganti jadi 0, maka 0 dikurangi 2, 0 ditambah 3. Gitu ya, takutnya ada yang belum paham. Nah, jadi seperti itu. Ketika sudah ditemukan, maka kita akan mendapatkan nilai A-nya sama dengan negatif 1/2. Ketika sudah didapatkan, silakan substitusikanlah nilai negatif 1/2 ke persamaan yang pertama kita didapatkan. A dikali X negatif 2 ditambah X dikali X ditambah 3. Gitu ya, sehingga didapatkan persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah negatif setengah X kuadrat dikurangi setengah X ditambah 3. Oke, next ya, kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Nah, kemudian contoh kedua ini ada ilustrasi lagi ya, di mana pertanyaannya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Gx pada gambar di samping. Penyelesaian yang pertama, kita lihat di sini ada satu kurva yang terbuka ke atas kemudian menyinggung sumbu X. Jadi ingat ya tadi, gimana menyinggung, gimana memotong, atau gimana tidak menyinggung dan memotong itu berpengaruh pada penyelesaian. Ketika ada kurva yang menyinggung, artinya kita akan menggunakan rumus yang di sebelumnya tentang menyinggung. Maka Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurangi X1 ya, maksudnya X1 dikuadratkan. Nah, karena ada menyinggung dan menyinggungnya di titik 5,0, maka kita anggap ini titik A 5,0. Dan persamaan grafiknya adalah Y sama dengan Gx sama dengan A dikali X dikurangi XA dikuadratkan, dimana XA-nya ini adalah 5. Maka A dikali X dikurangi 5 dikuadratkan. Ini maksudnya ya, penulisannya maaf tidak rapi. Nah, ketika sudah ada persamaan ini, kita tentukan nilai A. Dari grafiknya melalui titik berapa? Kita lihat nih. Anggapnya titik B.
3,8. Artinya melalui titik 3,8. Kita gunakan 3 sebagai X dan 8 sebagai Y. Maka YB sama dengan XB adalah 8 dikurangi fungsi dari fungsi 3 itu. Nah, kita mensubstitusikan nilai 3 ini ke persamaan 8 sama dengan A dikali 3 dikurangi 5 dikuadratkan. Kemudian 8 sama dengan A dikali negatif 2 dikuadratkan, sehingga 8 sama dengan 4A atau A-nya sama dengan 2. Nah, sampai sini kita substitusikanlah nilai A ini ke persamaan yang tadi pertama. Nah, A dikali X dikurangi 5 dikuadratkan, sehingga diperoleh 2, A-nya 2 ya, 2 dikali X dikurangi 5 dikuadratkan. Maka ketika X dikurangi 5 dikuadratkan akan menjadi X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25. Kemudian kali masuk jadi 2X kuadrat dikurangi 20X ditambah 50. Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat di atas ini adalah 2X kuadrat dikurangi 20X ditambah 50. Paham ya? Jadi yang pertama kita mencari persamaan dari titik yang sudah ada di soalnya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan nilai A ini dari titik yang kita laluinya, 3,8-nya. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencari nilai A-nya. Ketika sudah ditemukan nilai A, maka akan diperolehlah persamaan grafik fungsi kuadrat. Kalau misalnya belum paham, boleh diulangi lagi ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Diketahui suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum negatif 3 untuk X sama dengan 2, sedangkan untuk X sama dengan negatif 2, fungsi tersebut bernilai negatif 11. Tentukan persamaan fungsi yang dimaksud. Nah, ini itu memiliki nilai maksimum, artinya kalau nilai maksimum diibaratkan ada grafik nih ya, ada grafik. Maka ketika grafiknya terbuka atau tertutup, nilai maksimumnya di sini ini minimum karena ke bawah. Kalau misalnya maksimum bisa jadi ke atas dan di sini. Gitu. Ya, makanya nilai maksimum sama dengan titik puncak atau titik balik. Nah, kita lihat lagi. Jikalau diketahui titik baliknya, maka penyelesaiannya adalah nih. Yang ini ya. Kita menggunakan penyelesaian dari sini. Yang pertama, kita harus mencari nilai A-nya. Kita lihat lagi. Nah, mencari nilai A-nya. Dimana yang kita gunakan tadi adalah A dikurangi X, A dikali X, dikurangi XP dikuadratkan. Dimana X-nya ini atau X puncaknya ini adalah 2 ya, 2. Kemudian dikurangi 3, Y puncaknya. Nah, dan ini ketika negatif 2 itu bernilai negatif 11. Nah, atau gini deh, P-nya itu 2, negatif 3. Kemudian melalui titik negatif 2, negatif 11. Gitu deh, supaya simpel, biar enggak langsung tiba-tiba ini kenapa ada nilai di sini gitu. Awalnya dari sini nih. Ini X puncak, ini Y puncak. Melalui titik negatif 2 dan negatif 11. Yang pertama kita mencari nilai A-nya. Nah, ingat ya, karena dia memiliki titik puncak atau titik balik, penggunaannya ini. Y sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Kita masukkan nilainya, Y sama dengan A dikali X dikurangi 2, XP-nya 2. Kemudian dikuadratkan dikurangi YP, YP-nya 3. Nah, kemudian melalui titik berarti kita gunakan Y-nya negatif 11 dari sini. Negatif 11 sama dengan A dikali negatif 2. Nah, ini dari sini titiknya, melalui titiknya. Negatif 2 dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 3. Negatif 11 sama dengan A dikali negatif 4 dikuadratkan dikurangi 3. Maka negatif 11 ditambah 3 sama dengan A dikali 16. Negatif 8 sama dengan 16 dikali A. A sama dengan
negatif 8 dibagi 16 atau A-nya bernilai negatif 1/2. Setelah kita menemukan nilai A, seperti biasa kita akan mencari persamaan fungsi kuadratnya ke persamaan yang pertama tadi. Kita masukkanlah Y sama dengan setengah dikali X dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 3. Y sama dengan setengah dikali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dikurangi 3. Artinya Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2 dikurangi 3. Dan hasilnya adalah Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Gitu ya. Jadi masing-masing contoh itu sebetulnya sudah ada katanya masing-masing. Tinggal kita mencari kata tersebut. Misalnya nilai maksimum berarti titik balik gitu. Maka penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Ketika belum paham silakan ditanyakan ya, bisa diwapri saja. Mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Ketika ada koreksi di PowerPoint nanti akan di-share PowerPoint yang benar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.